Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, summa amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah dan memuji atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan fikih tentang saum. Ini tentu bukan ilmu baru, tapi ini adalah ilmu yang pernah kita dengar dan sering kita laksanakan, terutama di bulan Ramadan. Tetapi karena ini adalah ibadah tahunan, tentu ada beberapa ilmu yang mungkin terlupa. Maka kita akan mencoba mereview tentang fikih Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ada satu kewajiban yang besar, yaitu as-siyam atau as-saum. Ya, boleh dikatakan as-siyam atau as-saum, itu sama saja. Secara bahasa, as-siyam ini artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Ya, menahan diri dari sesuatu itu namanya as-siyam atau berpuasa. Adapun secara istilah, kalau Al-Quran atau As-Sunnah mewajibkan as-saum atau as-siyam, ini berarti al-imsak anil akli wasyurbi wa gisyanin nisa wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyati taqarrub ila Allah Ta'ala. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan seluruh pembatal-pembatalnya sejak terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh, sampai tenggelam matahari dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan as-saum. Jadi ada awal permulaan saum, ada akhirnya. Ya, awalnya adalah ketika terbit fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Ya, kalau fajar kadzib ini fajar bohongan. Ya, kalau fajar bohongan itu kalau kita duduk di tepi pantai, kita menghadap ke arah timur, ya dari jam 3 kita duduk, maka lama-kelamaan akan terlihat fajar atau satu cahaya dari atas ke bawah, vertikal dia, seperti buntut serigala. Nah, ini antara cahaya dan ufuk itu masih ada kegelapan, itu masih fajar kadzib, fajar bohongan. Lama-kelamaan itu akan hilang. Ya, ketika hilang, maka akan digantikan cahaya yang membentang dari utara ke selatan, dan antara cahaya dengan ufuk itu nempel, dan semakin lama dia akan semakin membesar, bukan hilang. Itu yang namanya fajar shadiq atau fajar ketika masuknya waktu subuh, dan di situ adalah start untuk berpuasa. Ya. Dalam saum ini
banyak keutamaan. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejarak 70 tahun. Itu satu hari. Bagaimana kalau berhari-hari? Bagaimana kalau kita ulangi-ulangi puasa itu, karena Allah Azza wa Jalla niscaya akan semakin jauh jarak antara seorang hamba dengan neraka. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga ini ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, orang-orang yang gemar berpuasa itu akan masuk ke dalam pintu ini. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada seorang lain pun yang bisa masuk melalui pintu ini kecuali mereka orang-orang yang gemar berpuasa. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Kalau mereka sudah masuk semuanya ke dalam surga melalui pintu Rayyan, maka pintu ini pun ditutup dan tidak ada yang sanggup memasukinya ya setelah itu. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Ya, junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Yaitu perisai seseorang dari neraka sebagaimana perisai seseorang yang digunakan untuk berperang agar tidak terkena senjata musuh. Nah ini. Ya. Ini diantara fadilah atau keutamaan berpuasa. Nah, kemudian tentang hukum saum Ramadan, ini hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ya, seluruh sisi pendalilan Islam, yaitu Sunnah, Quran, dan Ijma', mendukung wajibnya puasa Ramadan, sehingga siapapun yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dia bisa kafir dikarenakannya. Berbeda dengan orang yang tidak mau puasa dikarenakan malas puasa dan dia masih meyakini bahwa dia berdosa dikarenakan dia meninggalkan kewajiban, dia tidak sampai kafir, tetapi dia fasik. Ya, dia melakukan dosa besar walaupun tidak sampai kafir. Tapi kalau mengingkari kewajiban, maka dia kafir dikarenakan mengingkarinya. Dalil tentang wajibnya puasa Ramadan terdapat di dalam surah Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan. Maksudnya penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit terendah. Itu dipindahkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Adapun dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah SAW itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Terkadang di Ramadan, terkadang di luar Ramadan. Sebagiannya diturunkan di Makkah, sebagiannya diturunkan di Madinah. Terkadang di malam hari, terkadang di siang hari. Ya. Sehingga ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan, maksudnya penurunan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Quran ini tujuannya sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia, juga sebagai penjelas dan pembeda. Pembeda antara hak dan batil,
pembeda antara kebaikan dan keburukan. Itu dibedakan di dalam Al-Quran. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Nah, siapapun yang melihat bulan itu, yaitu hilal di akhir Sya'ban, siapapun yang melihat hilal di akhir Sya'ban, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Nah, ini kata-kata faman syahida minkum asyhara falyasum, ini adalah wajhu dilalah atau sisi pendalilan dari kewajiban puasa Ramadan. Sebab di sini Allah memerintahkan kita berpuasa menggunakan fi'lul amri atau kata perintah, falyasumhu, dan hukum asal dari perintah Allah dan perintah Rasul adalah wajib. Yaitu hukum asalnya. Hukum asal perintah Allah dan perintah Rasul adalah wajib. Adapun dari sunnah, hadis yang sangat familiar di lisan-lisan kita, yaitu Rasul bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam itu didirikan atas 5 fondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, Islam dibangun atas syahadatain, 2 kalimat syahadat. Ya, wa iqamis shalah. Yang kedua, Islam dibangun di atas mendirikan salat, melaksanakan salat. Ya, mendirikan salat artinya melaksanakan salat dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta kewajiban-kewajibannya. Wa ita'iz zakah. Kemudian menunaikan zakat, baik zakatul fitri atau zakatul mal. Ya, itu ditunaikan. Wa hajjil bait, kemudian berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Di hadis lain, puasa Ramadan dijadikan yang keempat, haji dijadikan yang kelima. Gitu ya. Ini ada 2 riwayat. Nah, secara ijma, kaum muslimin, para ulamanya itu sudah sepakat, berijma, bulat, tidak ada khilaf sama sekali tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, ketika sudah terjadi ijma, maka ini sudah menjadi satu kebenaran yang mutlak yang tidak bisa dirubah. Ya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma mendukung kewajiban puasa Ramadan. Nah, kemudian apa keutamaan dari bulan Ramadan itu? Tadi kita sudah membaca tentang keutamaan puasa. Nah, ini ada keutamaan Ramadan. Minimal 2. Ya, Rasul bersabda as-salawatul khams. Di antara salat 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Di antara Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan di antara Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kalau Allah mengizinkan kita, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, artinya dari Ramadan kemarin sampai Ramadan tahun ini, itu akan menjadi penghapus dosa kita. Maksudnya dosa-dosa kecil. Itu dihapus secara otomatis dengan satu syarat, idza jtunibatil kabair, ketika dijauhinya dosa-dosa besar. Jadi jauhi dosa-dosa besar, adapun dosa-dosa kecil secara otomatis akan terhapus oleh salat-salat kita, oleh Jumat-Jumat kita, oleh Ramadan-Ramadan kita. Walaupun tidak bertobat, itu akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla secara otomatis untuk dosa-dosa kecil, dengan syarat jauhi dosa-dosa besar. Juga sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, artinya meyakini ini adalah syariat dari Allah, wa ihtisaban, dan juga karena ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah. Ya, mengharap karunia dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Di bulan Ramadan ini tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan panen, ya, panen raya untuk memetik pahala-pahala dari Allah Azza wa Jalla, karena pahala dilipat gandakan, terutama dari beberapa amalan
Yang pertama yaitu qiyamul lail. Ya, salat malam. Salat malam di bulan Ramadan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qiyamul lail atau yang sering kita istilahkan dengan salatut tarawih. Ya, salat tarawih. Dulu di zaman Rasul tidak dikenal salat tarawih. Istilah ini ya, istilah salatut tarawih tidak dikenal. Tapi lebih dikenal qiyam Ramadan. Yaitu berdiri salat di malam-malam bulan Ramadan. Ya, tapi kemudian terkenal di umat ini menjadi istilahnya menjadi salatut tarawih. Tarawih ini adalah jamak dari kata tarwihah, artinya istirahat. Ya. Tarawih adalah salat yang banyak mengandung istirahat. Kenapa dikatakan tarawih? Dikarenakan dahulu ya ulama-ulama zaman dahulu, para salafus salih, itu kalau salat malam di bulan Ramadan itu menggunakan ayat-ayat yang sangat panjang. Sehingga setiap 2 rakaat salam mereka rehat terlebih dahulu. Ya, tidak langsung berdiri, rehat dulu. Ya, setelah itu berdiri lagi untuk salat dengan rakaat yang panjang, 2 rakaat yang panjang. Kemudian rehat lagi. Nah, karena salat rehat ini dikatakan salat yang banyak rehatnya. Dalam bahasa Arab, salatut tarawih. Ya, salat yang banyak rehatnya, ya. Nah, di zaman Rasul ini terkenalnya dengan istilah qiyam Ramadan. Ya, Rasul bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang berpuasa, ya, siapapun yang berdiri salat di malam Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, maka kita insyaallah ya selain puasa di siang hari, kita pun akan beribadah kepada Allah di malam hari. Sehingga siang malam kita akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla antara siam, ya, salat, qiraatul Quran, sedekah dan yang lainnya. Yang kedua, ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kesempatan untuk umroh, ya, maka berumrohlah. Sebab Rasul bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah." Bahwa umroh di bulan Ramadan ini menyetarai pahala haji, walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji. Bagi yang belum haji tetap wajib haji, walaupun dia sudah umroh Ramadan beberapa kali. Ya, tapi dari sisi pahala Rasul mengatakan ta'dilu hajjah, menyeimbangi, menyamai ya pahala haji. Jadi pahala umroh di bulan Ramadan memang berbeda dengan umroh-umroh di bulan lainnya. Ada tad'if atau ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa kita bisa menetapkan Ramadan? Bagaimana caranya kita menetapkan ini adalah satu Ramadan? Nah, ini dengan 2 hal. Ya, di zaman Rasul SAW penetapannya dengan 2 hal, tidak ada cara yang ketiga. Ya, dengan 2 cara saja. Ya, di zaman Rasul SAW. Yang pertama, ru'yatul hilal lailatas salasin min Sya'ban. Yaitu dengan cara memantau, melihat hilal ya di malam ke-30 bulan Sya'ban. Kalau hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban, ya, jika hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban, maka nanti setelah matahari tenggelam pada waktu maghrib, itu langsung dilihat, dipantau tuh. Dilihat, terlihatkah bulan hilal di malam ini ataukah tidak? Ya, biasanya pada waktu maghrib. Kalau terlihat, maka tetapkan Sya'ban hanya 29 hari. Sekarang masuk 1 Ramadan. Maghrib ini masuk ke 1 Ramadan. Sebab pergantian tanggal dalam Hijriyah, dalam Islam, itu adalah ketika masuknya waktu maghrib. Ya, kalau terlihat hilal, maka maghrib ini adalah 1 Ramadan, besok puasa pertama.
Dan malam ini adalah salat tarawih atau qiyam Ramadan. Itu dimulai ketika terlihat hilal. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Kalau kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal yang kedua di ujung Ramadan, yaitu untuk masuk waktu Syawal, maka berbukalah. Jangan puasa lagi. Artinya masuk waktu Syawal. Ya. Jadi kalau melihat hilal di tanggal di akhir Sya'ban, maka berpuasalah Ramadan. Dan jika kalian melihat hilal di akhir Ramadan, maka berbukalah masuk waktu 1 Syawal atau hari raya, tidak boleh berpuasa. Ya. Nah, untuk penetapan Ramadan itu cukup disaksikan oleh 1 orang adil. Ya, saksinya cukup 1. Adapun untuk penetapan hari raya itu minimal 2 orang yang menyaksikan hilal. Ya. Dengan syarat orang yang menyaksikannya itu adalah seorang yang adil. Arti adil di sini adalah seorang muslim yang baligh, yang berakal, yang mengerti tentang hilal. Ya. Kalau kita tidak mengerti hilal, jangan-jangan hilal padahal lampu dari jauh kelihatan, gitu ya. Tapi orang yang mengerti, dan dia bukan orang yang fasik. Ya, dia orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada 1 orang menyaksikan, saya menyaksikan hilal, dan dia berani untuk disumpah atas nama Allah, demi Allah saya menyaksikan hilal, ya, maghrib ini, maka diterima perkataannya dan diumumkan kepada masyarakat, ya, bahwa hilal terlihat, ya, sekarang kita tarawih dan besok kita Ramadan. Nah, itu metode pertama, yaitu ru'yatul hilal. Metode yang kedua, ikmalus syahri Sya'ban salasina yauman, yaitu menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebab bulan dalam Hijriah itu kemungkinannya antara 29 atau 30. Tidak pernah ada 28 atau 31. Ya. Jadi kalau di malam ke-30 tidak terlihat hilal, maka genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Genapkan Sya'ban menjadi 30 hari, besok berarti lusa berarti Ramadan. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata 30 yauman. Jika hilal tidak terlihat, baik karena mendung, baik karena apapun, ya, kalau tidak terlihat, maka genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini berarti metode di zaman Rasul ini hanya ada 2. Pertama, metode ru'yatul hilal. Yang kedua, ikmalus syahri Sya'ban salasina yauman. Ya. Sehingga muncul satu kaidah, al-ibratu bi ru'yatil hilal la biwujudihi. Yang dijadikan patokan adalah ru'yah hilal, bukan adanya hilal. Kalaupun diyakini ada tapi tidak terlihat, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu metode di zaman itu. Ya, dan tidak sedikit para ulama yang masih menggunakan metode ini. Ya. Nah, kemudian syarat puasa. Apa saja syarat puasa? Ya. Di sini dikatakan yushtaratu fi wujubi shaum 'alal muslim ayyakuna akilan balighan. Yang pertama, dia seorang muslim yang berakal dan baligh. Orang kafir tidak wajib puasa. Ya, tapi dia akan disiksa kenapa tidak puasa. Tapi kalaupun puasa, puasanya tidak akan diterima. Ya. Sebab tidak ada pondasinya untuk menerima pahalanya. Jadi harus muslim, berakal dan baligh. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an salasatin." Pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang, anin naim hatta yastayqidh. Pertama dari orang tidur sampai dia bangun, wa anis sabi hatta yahtalim.
anak kecil sampai dia dewasa, wa anil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal. Nah, kalau ada orang kafir masuk Islam tanggal 2 Ramadan setelah zuhur, ya, setelah zuhur dia masuk Islam, bersyahadatain di masjid ini misalkan tanggal 2 Ramadan, nah maka sisanya dari sejak zuhur sampai maghrib dia wajib puasa. Tadinya dia tidak wajib puasa, tapi statusnya berubah ketika dia masuk Islam. Ya, walaupun sisanya tinggal sedikit, ya, maka dia wajib berpuasa di setengah hari yang tersisa. Gitu ya. Nah, sama anak kecil pun, anak kecil dia boleh berpuasa dan berpahala ketika dia berpuasa, tetapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau dia balik di siang hari, ya, bermimpi misalkan di siang hari, maka statusnya menjadi wajib. Ya, bukan boleh lagi, tapi menjadi wajib. Wa ayyakunal muslim sahihan ghairu marid. Kemudian muslim ini pun harus dalam keadaan sehat, tidak sakit. Orang yang sakit itu boleh berbuka, ya, tidak berpuasa. Muqiman ghairu musafir, dan dia mukim, bukan musafir. Kalau musafir boleh berbuka, ya, tidak wajib berbuka tapi boleh. Kalaupun dia tetap berpuasa dalam keadaan safar, dalam keadaan mudik, maka puasanya sah. Ya, puasanya sah. Tapi kalau dia ingin berbuka, maka diperbolehkan untuk berbuka. Ya. Kemudian qadirun alaihi min ghairi masyaqqah balighah. Dan dia pun orang yang mampu melakukan puasa tanpa kepayahan yang sangat. Kalau sangat payah, maka boleh untuk berbuka. Ya. Untuk perempuan ini ada tambahan, yaitu dia suci, ya, dari haid dan nifas. Ya, Rasul bersabda, "Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita ketika dia haid, dia tidak salat juga tidak puasa? Nah, ini termasuk rahmat Allah. Kenapa wanita yang haid itu tidak boleh salat juga tidak boleh puasa? Ya, sebab kalau wanita haid ini sedang mengeluarkan darah, kalau dia sholat, maka gerakan-gerakan sholat itu bisa memicu ya keluarnya darah lebih banyak. Ya, sebab gerakan-gerakan sholat itu bisa menyebabkan aliran darah mengalir lebih deras, dan itu akan membahayakan fisik wanita tersebut. Maka diharamkan sholat bagi wanita yang haid. Ya, juga ketika puasa, ya, ketika darah keluar ini mungkin dirinya akan lemah ketika tidak makan, tidak minum. Maka Allah pun mengharamkan puasa untuk wanita yang haid berdasarkan rahmat Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah kepada para wanita. Ya, maka tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Hanya saja kalau puasa itu wajib diqadha, adapun salat tidak wajib diqadha. Ya, tidak usah diqadha. Adapun puasa Ramadan itu harus diqadha. Nah, ada beberapa orang yang mendapatkan rukhsah untuk berbuka, kemudian dia menggantinya mengqadha di hari yang lain. Yang pertama, al-marid alladzi yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang diharapkan sembuh. Itu dia boleh berbuka tapi nanti diqadha. Yang kedua, al-musafir. Ya, yaitu seorang musafir. Orang yang melakukan perjalanan jauh, dalam mazhab Syafi'i minimal 80 km. Ya. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapapun di antara kalian yang sakit, ya, maksud sakit di sini sakit yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa, bukan seluruh sakit. Ya, ujung jempolnya sakit, cantengan misalkan. Itu tidak menjadikan dia boleh berbuka, dia tetap harus berpuasa. Sebab tidak berkaitan itu dengan menahan makan dan menahan minum. Ya. Nah, siapapun yang sakit atau safar, kemudian dia berbuka, maka silahkan ganti di hari yang lain.
Ya, dan juga ada sebuah riwayat dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dahulu di bulan Ramadan aku ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa minna shaim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang tetap berpuasa walaupun perang, walaupun safar, dan di antara kami ada yang berbuka. Fala yajidu shaim 'alal muftir wal muftir 'alal shaim. Nah, tidak ada orang yang berpuasa di antara kami mencela orang yang berbuka, dan juga tidak ada orang yang berbuka di antara kami mencela orang yang berpuasa. Jadi tidak saling mencela, karena ini boleh, ya, sedang safar, dan biasanya perang Rasul itu safar, ya, kecuali beberapa peperangan saja yang dilakukan di Madinah. Nah, kemudian apa hukum orang hamil dan menyusui? Nah, ini ada hukum khusus, ya, wanita hamil dan menyusui. Nah, dikatakan bahwa orang yang hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa. Ya. Dikatakan innallaha wada'a 'anil musafir as-saum wa syatra shalah wa 'anil hubla wal murdi as-saum. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban puasa bagi musafir dan menggugurkan setengah kewajiban salat bagi musafir. Ya, jadi puasa tidak wajib bagi musafir dan kewajiban salat hanya setengah yang dilakukan. Maksudnya salat-salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat itu gugur setengahnya. Jadi cukup dilakukan 2 rakaat saja. Ya, dikosor. Nah, adapun wanita hamil dan menyusui itu digugurkan kewajiban Ramadan. Dia tidak wajib berpuasa di saat itu. Kapan berpuasanya? Nanti diqadha. Jika sudah tidak hamil dan tidak menyusui, maka dia mengqadhanya. Ya. Nah, untuk hamil dan menyusui ini ada 3 keadaan. Kalau orang hamil atau menyusuinya itu tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya, khawatir sakit, atau khawatir kepada dirinya dan anaknya, maka wajib mengqadha saja tanpa fidyah. Adapun ketika dia berbuka, wanita hamil dan menyusui ini berbuka karena khawatir hanya karena anaknya atau karena janinnya saja, maka dia qadha plus fidyah. Nah, ini yang difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kalau khawatir terhadap dirinya atau dirinya dan anaknya, maka dia qadha saja tanpa fidyah. Adapun kalau dia khawatir terhadap janinnya saja, maka dia qadha plus fidyah. Ini yang dikatakan oleh seorang sahabat Rasul, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini pun pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan diriwayatkan dari Abu Hanifah, ya rahimahumullah. Nah, ada orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk berbuka dan tidak wajib qadha, tapi wajib fidyah saja. Ini untuk 2 orang. Yang pertama, al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dia harus konsumsi makanan, minuman, tidak boleh tidak. Nah, ya. Dan dia memang sepertinya tidak akan sembuh nih dari penyakitnya, susah. Nah, maka orang tersebut ya tidak wajib mengqadha, sebab tidak bisa mengqadha, cukup bayar fidyah. 1 kali Ramadan ditinggalkan, 1 orang miskin dikasih makan. Ya, makan siang. Gitu ya. Atau kalau mau berasnya silahkan, 1 Ramadan ditinggalkan, maka setengah sok. Ya, setengah sok diberikan kepada fakir miskin. 1 sok itu sekitar 2,5 kilo. Nah, setengah dari itulah. Ya, 1 kilo lebih sedikit itu per harinya diberikan kepada orang miskin. Ya. Yang kedua, syekhun kabir, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah sangat renta sekali, yang tidak bisa lagi berpuasa. Dan itu dilakukan oleh seorang sahabat Rasul, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau sudah sangat tua,
dan tidak bisa berpuasa ya selama 2 tahun, artinya 2 kali Ramadan, beliau tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia ya bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Jadi boleh makanan jadinya, ya berarti nasi dan lauknya, boleh juga bahan makanan pokoknya. Ya, kalau nasi dan lauknya berarti kira-kira makan siang kita seperti apa? Itulah yang diberikan, gitu ya. Kita pesan 30 nasi box, dibagikan kepada 30 fakir miskin, atau kita undang 30 fakir miskin ke rumah kita untuk makan siang, ya. Atau boleh kita cicil, ya per minggu ini 5 orang, minggu besok 5 orang, terus sampai 30. Itu minimal. Kalau kewajibannya 30, kita undang 100 orang, itu sisanya adalah sedekah, dan itu lebih baik, gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk rukun saum ini ada 3. Ya, rukun saum ada 3. Yang pertama al-imsak, menahan diri dari makan dan minum serta pembatal-pembatalnya. Ya. Rukun yang kedua an-niyah, yaitu berniat. Nah, khusus untuk niat puasa wajib itu harus ada sejak malam, sejak sebelum subuh. Kalau puasa sunnah itu boleh setelah subuh niatnya, dengan syarat dari subuh sampai saat niat itu belum makan. Ya, ini hari Sabtu misalkan, kita sudah salat subuh, kita sudah ngaji sampai syuruk, jam 6:30 kita pulang ke rumah mau makan. Ternyata nggak ada makanan di rumah, belum masak. Boleh kita niat puasa. Kalau gitu saya puasa. Itu boleh. Gitu ya. Niatnya tadinya untuk makan, tapi karena tidak ada makanan, kalau gitu saya puasa. Itu boleh untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh. Ya, setelah subuh dia mencari makanan, ternyata habis semua nih. Ya udah kalau gitu saya puasa Ramadan nih. Itu tidak sah puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan harus sebelum subuh niatnya itu. Ya. Jadi Rasul bersabda, "Malam yajma' as-siyam," atau "malam yujmi as-siyam minal lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Itu untuk puasa wajib. Adapun tentang puasa sunnah, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasul mengatakan, "Hal indakum syai'?" Apakah kalian punya makanan, wahai para istriku? Qulna la, kami katakan, wahai Rasul, di rumah ini nggak ada makanan. Hari ini nggak ada makanan. Ya, niatnya untuk makan. Tapi karena tidak ada makanan, Rasul mengatakan, fa inni shaim. Kalau gitu saya puasa saja. Itu boleh dalam puasa sunnah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau niat puasa Ramadan 1 bulan penuh di awal Ramadan? Atau sekarang nih, belum masuk Ramadan pun kita sudah niat puasa nih. Akan puasa satu bulan full. Ya, dalam kitab fikih, sahih fikih sunnah, dikatakan boleh. Ya, boleh berpuasa penuh untuk 1 Ramadan, ya, tapi disunahkan melakukan tajdid atau pembaharuan niat di setiap malamnya. Kalau kita masang alarm, di tanggal 2 Ramadan kita pasang alarm, jam 3.00 bangun. Ketika kita memasang alarm, itu adalah niat puasa keesokannya. Ya. So, buat apa puasa masang alarm kalau bukan untuk sahur? Gitu. Berarti masang alarm untuk sahur itu adalah niat. Walaupun kita tertidur, bangun-bangun subuh, kita sudah niat. Ya. Kita siapkan makanan untuk sahur, menyiapkannya itu adalah niat puasa. Ya, maka niat itu adanya di dalam hati, ya tidak dilafazkan. Ya. Yang ketiga rukunnya adalah az-zaman, yaitu waktu. Waktunya dari subuh sampai maghrib. Itu waktu puasa. Adapun sunnah memberhentikan memberhentikan makan dan minum pada waktu sahur, kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran sebelum subuh. Itu sunnah. Jadi Rasulullah SAW pernah sahur di akhir-akhir waktu, ya, dan jarak antara selesai beliau sahur ke waktu subuh
itu kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, sekitar 10 menit lah kurang lebih. Itu jarak berhentinya. Jadi antara selesai sahur Rasul dengan waktu subuh itu kira-kira 10 menit, dan di Indonesia ini dikenal dengan waktu imsak. Ya, ini waktu imsak itu waktu sunnah untuk berhenti, bukan waktu wajib. Kalau masih ingin makan, ingin minum di waktu imsak sebelum subuh itu masih boleh. Sebab setar puasa itu pada hakikatnya waktu subuh. Tapi sunnah berhenti 10 menit sebelum subuh untuk menjaga kehati-hatian. Ya, tapi bukan waktu wajib. Kalau kita masih ingin minum, ingin nambah beberapa sendok misalkan, ya, itu masih boleh. Ya. Nah, Allah berfirman, wa kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Ya, silahkan berhubungan suami istri hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr, sampai jelas antara benang putih dan benang hitam, yaitu dengan terbitnya fajar. Summa atimus siyam ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam, yaitu sampai waktu maghrib, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa sunnah yang dilakukan di saat ingin berpuasa. Yang pertama sahur, makan sahur. Rasul bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya meminum beberapa teguk air putih sahurnya, itu sudah dianggap sebagai sahur dan dia mendapatkan keberkahan. Ya. Kemudian yang kedua ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Jangan jam 2 sudah sahur. Subuhnya jam 4, setengah 5. Itu terlalu malam. Atau jam 3 itu terlalu malam. Ya, anggaplah setengah jam sebelum subuh kita baru mulai sahur. Sehingga 10 menit sebelum subuh kita sudah berhenti sahur. Ya. La tazalu ummati bi khairin ma ajalul fitra wa akharus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempergegas berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, kalau berbuka datang waktu maghrib langsung berbuka. Ya. Ya nih. Kaunul fitri ala rutab au tamar au ma. Nah, untuk berbuka ini ada beberapa tahapan. Yang paling afdol berbuka dengan rutab, kurma yang belum dijemur. Ya. Ini level unggul. Ya, level pertama nih. Yang kedua ya tamar. Ini level yang kedua nih. Ya, tamar itu kurma yang sudah dijemur, banyak di pasaran kita. Yang ketiga, kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, maka meminum air putih. Ini untuk pendahuluan berbuka. Ya, setelah itu terserah makan apapun. Tapi didahului ini, ya rutab atau tamar atau air putih. Kalau tidak ada ketiganya, maka boleh berbuka dengan makanan apapun yang ada di hadapan kita. Ya, tapi ini levelnya level yang keempat. Kalau tidak ada makanan apapun, tidak ada minuman apapun, ya di tol kita kecebak macet, di mobil nggak bawa apa-apa, datang waktu maghrib, maka berbukalah dengan niat untuk membatalkan puasa. Nah, ini 5 tahapan berbuka. Kemudian ya disunahkan untuk memperbanyak doa ketika berpuasa. Ya, Rasul bersabda, salah da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Da'watul saim, wa da'watul mazlum, wa da'watul musafir. Yaitu doanya orang yang berpuasa, doa orang yang dizalimi, dan doa orang musafir. Ini mustajab. Ya. Kemudian terkhusus bagi orang yang berpuasa menjelang berbuka. Ya, mungkin 10 menit sebelum maghrib itu khusus waktu untuk berdoa. Ini sangat mustajab. Ya, atau sambil makan, sambil berbuka dia berdoa, sambil minum dia mengucapkan sesuatu kepada Allah, sambil makan kurma dia mengucapkan sesuatu kepada Allah. Ya, mengharap sesuatu kepada Allah. Ini pun sangat baik. Rasul bersabda, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watun mustajab, la da'watun maturad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa di saat dia berbuka
ketika dia berbuka ada doa yang tidak ditolak. Ya. Ya, di antara doanya yaitu Abdullah radhiyallahu an mengatakan ketika beliau berbuka, Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya Allah, aku memohon dengan rahmatmu yang sangat luas, ampunilah aku. Atau zahaba dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya, zahaba dhama', telah hilang dahaga, wa btalatil uruq, kemudian kerongkongan pun sudah kering, wa sabatal ajru, dan pahala sudah ditetapkan oleh Allah insyaallah. Wallahu alam. Jamaah rahimakumullah, ini diantara fikih saum ya yang harus kita ingat kembali menjelang datangnya bulan puasa. Wallahu alam. Kalau ada yang ingin menanyakan atau menambahkan, karena waktu syuruk sudah ada ya, walaupun ada beberapa hal yang belum kita bahas, tapi tidak mengapa. Ya, silakan kalau ada yang ingin menanyakan atau menambahkan, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini memang menarik Pak Ustadz. Ada dua hal yang ingin minta terangan atau saya tambahkan. Yang pertama Pak Ustadz, mengenai penentuan awal puasa dan awal Ramadan. Mengenai apa Pak? Kurang terdengar. Penentuan metode awal puasa dan awal Ramadan. Sekarang ini kan zaman sudah sangat maju Pak Ustadz. Teknologi sudah luar biasa. Jangankan menetapkan awal Ramadan Pak Ustadz, menentukan gerhana bulan dan gerhana matahari sekian detik itu sudah bisa dihitung. Pertanyaan saya, apakah kita menggunakan hisab itu diperbolehkan? Padahal kita disuruh mengikuti ulil amri. Itu pertanyaan pertama. Seandainya kita menggunakan hisab yang sudah tidak bisa diragukan lagi kebenarannya, tanpa menggunakan lihat. Seandainya berbeda, kita berpuasa, apakah kita berdosa Pak Ustadz? Dengan penentuan pemerintah yang katanya menggunakan mata hilal, padahal yang dilihat laut Pak Ustadz. Lautnya bergelombang Pak Ustadz, dia tidak stabil, padahal teknologi sudah ada. Itu poin pertama Pak Ustadz. Apakah kita berdosa kalau kita berbeda? Yang kedua Pak Ustadz, ya, saya kira cuma satu sudah tergabung. Satu adalah, bisakah kita menggunakan hisab? Dan kedua, apakah kita berdosa kalau berbeda dengan ulil amri yang katanya lebih afdol? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dua metode untuk penetapan Ramadan. Ya, ada ru'yatul hilal, ada hisab, gitu ya. Kita kenal dari saudara-saudara Muhammadiyah itu menggunakan hisab, dan memang bisa ditentukan ya, sebulan sebelumnya bahkan setahun sebelumnya sudah bisa diprediksi, ditentukan ya. Ini menjadi dua ijtihad di dalam tubuh kaum muslimin. Kalau ulama dari kalangan Muhammadiyah itu mengambil satu kaidah, al-ibratu biwujudil hilal. Ya, jadi yang dijadikan patokan itu adalah adanya hilal. La biru'yatihi, bukan terlihatnya. Jadi walaupun tidak terlihat, kalau sudah yakin ada, maka masuk Ramadan. Gitu ya. Ini hanya metode yang berbeda. Karena ini sifatnya ijtihad fikih, maka insya Allah dua-duanya tidak ada yang berdosa. Ya, sebab kita tidak bisa memaksakan hukum fikih kita harus sama dengan orang lain, atau orang lain harus sama dengan fikih kita. Sehingga di sini diberikan kebebasan kepada masyarakat. Ya, kita lebih cenderung meyakini yang mana? Ya, apakah metode yang dahulu Rasul sabdakan? Ya, metode zaman dulu lah.
ya, ataukah metode yang terbaru ya dalam penetapan puasa ini. Ini hukumnya ijtihad, jadi tidak sampai berdosa. Tapi yang afdal yang mana? Ini kemudian kembali kepada siapa yang ditanya. Kalau ditanya kepada saya, maka yang paling afdal adalah kembali kepada metode Rasul. Alasannya, sebab Islam sudah sempurna di zaman Rasul. Gitu ya. Islam sudah sempurna di zaman Rasul. Jadi tidak berkaitan dengan teknologi, perkembangan teknologi tidak. Ketika Rasul menggunakan satu metode dan itu manual, maka metode itu digunakan. Ya, metode ru'yah, dan ini yang masih digunakan oleh banyak kaum muslimin. Kalau di Indonesia ya seperti Nahdlatul Ulama itu menggunakan metode ini. Di Saudi pun itu menggunakan ru'yah. Negara-negara Timur Tengah menggunakan ru'yah. Hanya saja mereka memang luar biasa sepakat, kalau ada satu negara di Timur Tengah melihat, maka negara lain itu sudah diumumkan dan mereka akan ikut semua. Gitu ya. Kalau ada satu negara melihat hilal, maka langsung akan diumumkan hilal terlihat dan mereka serentak. Ya. Wallahu alam, tidak sampai berdosa, ini ijtihad. Mudah-mudahan keduanya mendapatkan pahala dari Allah. Yang benar mendapatkan 2 pahala, yang keliru mendapatkan 1 pahala. Wallahu alam. Iya Pak. Oh iya, besar. Kan kadang kita bangun tidur tuh pas azan gitu ya. Batasnya berhenti sahur itu pas takbir awal apa pas la ilaha illallah? Oh iya. Syukran tadi. Baik. Sebenarnya bukan pas azan, tapi pas terbitnya matahari atau fajar shadiq. Ya. Azan Allahu Akbar itu dikumandangkan ketika melihat fajar shadiq. Sehingga sejak takbir pertama, kalau kita yakin bahwa muazin di sini adalah muazin yang tahu waktu, muazin yang amanah, dia tidak azan di awal waktu juga tidak mengakhirkannya misalkan. Ya, kita yakin keamanahannya, kita yakin kecerdasannya yang mengetahui waktu minimal. Ya, maka silahkan ikuti suara azan itu. Kalau terdengar Allahu Akbar, maka berhenti makan, berhenti minum. Rasul pernah bersabda, kalau kalian mendengar azan Bilal, maka silahkan makan, silahkan minum. Tapi kalau kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah makan, berhenti minum. Karena di zaman Rasul azannya 2 kali. Kalau Bilal itu azannya sebelum fajar shadiq. Itu sudah azan. Abdullah bin Ummi Maktum itu azannya tepat ketika terlihat fajar shadiq, waktu subuh. Ya. Jadi kalau masih azan Bilal itu masih bebas makan, bebas minum. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan, itu berarti sudah masuk waktu subuh, maka berhenti makan, berhenti minum. Di masjid ini sepertinya hanya azan Abdullah bin Ummi Maktum, gitu ya. Nggak ada azan Bilalnya. Maka ketika terdengar azan harus berhenti makan dan minum, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Yang diambil yang paling kita yakini, ya, yang paling kita yakini keamanahannya, itu yang kita ambil. Silahkan ambil yang manapun, ya, yang paling kita yakini, atau televisi sekalipun kalau kita yakin bahwa televisi ini sangat amanah, dia azan tepat waktu, maka silahkan jadikan patokan untuk puasa dan juga berbuka kita. Ya. Allah a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keringanan. Kita sering kita diberi kesempatan keringanan dalam perjalanan, tapi perjalanan ini memenuhi syarat untuk rusak, tapi kadang-kadang karena nyaman, tidak berat, tidak ini, kita ragu untuk memakai rusak itu. Jadi itu yang benar gimana? Apakah kita gunakan? Kalau nggak menggunakan rusak, seolah Allah memberikan keringanan, masa kita tolak? Gitu. Artinya seolah nggak menghargai keringanan. Terima kasih. Iya.
untuk berbuka saat safar ini boleh mengambil satu di antara dua. Ya. Ada rukhsah, ada azimah. Kalau azimah itu artinya dia tetap berpuasa walaupun safar, dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Rasul sebagiannya. Atau mengambil rukhsah keringanan. Itu pun dilakukan oleh sebagian sahabat Rasul. Tergantung kondisi fisik kita. Kalau kita termasuk orang yang mudah safar, walaupun kita safar, kita tidak berat. Apalagi nyaman, ada kendaraan, ada AC-nya, gitu ya, lancar jalannya, tidak terasa haus yang sangat haus, maka mungkin puasa lebih baik, bukan rukhsah lebih baik. Apalagi kalau kita orang yang tidak bisa puasa kecuali di bulan Ramadan. Ya, ada orang-orang yang memang nggak bisa puasa kecuali di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, kalau termasuk orang semacam ini, maka mengambil azimah itu lebih baik. Tetap puasa walaupun safar. Ya. Tapi bagi kita yang memang sangat lemah ketika safar untuk berpuasa, lemah, haus, ngantuk, ya, maka berbuka lebih baik daripada tetap berpuasa. Rasul bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan tetap puasa di saat safar. Itu bagi orang yang lemah. Ya, dia harus berbuka. Jadi ini pilihan. Ya, boleh azimah, boleh rukhsah. Kalau azimah tetap berpuasa, kalau rukhsah mengambil kelonggaran. Ya, itu dua-duanya boleh. Allahu a'lam. Singkatnya Ustaz, ketika kita mengambil qadha, qadha berpuasa di bulan lain, apakah itu pahalanya sama dengan kalau kita berpuasa di bulan Ramadan? Iya, iya. Kalau karena uzur itu pahalanya sama, pahalanya sama. Dia seperti berpuasa di bulan Ramadan, karena dia meninggalkan Ramadan itu karena uzur, karena sakit atau karena safar, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dianggap itu adalah puasa Ramadan yang dilaksanakan di luar Ramadan. Ya, itu termasuk, ya, hanya saja mungkin dia tidak bisa tarawih. Ya, walaupun bisa qiyam lail, tetapi berbeda qiyam Ramadan dengan qiyam lail yang lain. Ya, jadi pengganti itu kedudukannya sama dengan apa yang digantikan. Ya. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Ada dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana tadi awal kajian Ustaz menjelaskan tentang tata cara salat tarawih. Itu adalah merupakan salat yang santai, yang dilakukan 2 rakaat, dan di sela-sela itu istirahat. Lalu ada diantaranya di masjid-masjid yang melaksanakan salat tarawih itu diselingi dengan ceramah yang mungkin makan waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit. Bagaimana menurut Ustadz tata cara demikian? Apakah misalnya ceramah itu bisa digantikan misalnya di waktu lain, misalnya di subuh, Sabtu, Minggu, ataupun di hari lainnya? Ustaz, bagaimana sebaiknya yang utama? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya tidak ada keharusan ya diselingi dengan ceramah. Kalaupun mau, karena ini momen untuk ta'lim misalkan, itu setelah tarawih. Tujuannya apa? Tujuannya ini sebagai satu pilihan. Bagi mereka yang ingin tetap mendengarkan, silahkan. Bagi mereka yang ingin keluar karena ada kebutuhan, juga tidak terganggu, gitu ya. Itu yang terbaik. Ya, waktu kajiannya atau ceramahnya, kultum biasanya ya, itu setelah tarawih, sehingga ini menjadi pilihan untuk jamaah. Ya, bagi dia yang memang tetap ingin mendengarkan, itu silahkan. Bagi dia yang ada kebutuhan, dia bisa keluar dengan leluasa tanpa terganggu salat tarawihnya. Ya, sebab terkadang ada orang yang memang punya waktu yang sedikit, dan itu akan terpotong banyak oleh ceramah. Dan kita tidak tahu kondisi seseorang mungkin berbeda dengan diri kita, yang mungkin kita luang, lapang,
sehingga tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan di luar salat malam di bulan Ramadan. Maka waktu yang terbaik kalaupun mau, ya wallahu alam, ini setelah salat tarawih. Ya, sebab memang tidak ada ritual khusus harus diiringi dengan kajian. Ya. Atau setelah ba'diyah isya sambil menunggu orang lain yang tadi terlambat, itu pun boleh, tapi jangan terlalu lama ya ceramahnya sehingga tidak membosankan, juga tidak mengganggu waktu. Ya, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya agak bergeser, tapi mengenai puasa juga, tapi saya bergeser dari puasa Ramadan. Saya penasaran dari dulu itu puasa Daud itu seperti apa, Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Iya, baik. Baik. Puasa Daud ini dinyatakan oleh Rasul sebagai puasa terbaik, puasa sunnah terbaik, bukan puasa terbaik ya. Kalau puasa terbaik adalah puasa Ramadan. Tapi puasa sunnah terbaik, kata Rasul, itu adalah puasa Daud. Nah, bagaimana tata cara puasa Daud dan kenapa dikatakan puasa terbaik? Puasa Daud dikatakan puasa terbaik dikarenakan dia menghimpun dua hal, yaitu sabar dan syukur. Ya, menghimpun sabar dan syukur. Dia adalah puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak lagi. Ketika berpuasa dia bersabar. Ketika berbuka dia bersyukur. Besoknya bersabar lagi, puasa lagi. Besoknya bersyukur lagi. Itu adalah puasa Daud. Ya, ini terbaik walaupun Rasul SAW tidak memilih puasa ini. Karena sayang terhadap umatnya. Ya, sayang terhadap umatnya. Rasul memilih puasanya Senin dan Kamis dikarenakan hari Senin dan Kamis ini hari ketika amalan itu dinaikkan menuju Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Maha tahu, tetapi ini dinaikkan oleh para malaikat di setiap hari Senin dan Kamis. Ya, tapi kalau ingin puasa Daud, maka silakan. Misalkan ada program, bulan ini saya ingin puasa Daud, berarti puasa Daud selama 1 bulan itu. Ya, setelah itu tidak. Ya, atau minggu ini saya ingin puasa Daud, coba 1 minggu, maka silakan puasa berbuka, begitu. Ya, dan puasanya sama dari subuh sampai maghrib. Kalau malam tidak ada yang puasa. Gitu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya, sudah jam 6:20. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini masih ada beberapa hal yang belum bisa dibahas, seperti makruh dalam puasa, pembatal puasa, ya, kemudian pembatal puasa yang mewajibkan kafarat, kemudian hal-hal yang mubah saat berpuasa. Ini ada beberapa tema yang memang belum bisa dijelaskan karena waktu yang terbatas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Pak.